Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para jamaah kajian online di hari yang barokah ini, wabil khusus Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Andes Ade Abdul Nasir, mata'anallah bitul hayati, para senior leader, dan seluruh jamaah kajol, kajian online yang diberkahi Allah. Pada hari ini terima kasih kami ucapkan kepada Ustadzuna Ustadz Ade Abdul Nasir yang sudah menyempatkan diri hadir dan insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Untuk selanjutnya, Pak Sugi ada open speak. Sepertinya nggak ada, Tat. Langsung aja. Begitu. Insya Allah pada kesempatan ini, kajian online kita kali ini, guru kita akan menyampaikan tema persiapan ilmu dan rohani jalani Ramadan. Dengan harapan ada pembekalan untuk kita yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Tentunya perlu persiapan ilmu dan persiapan rohani yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Dan sahabat bergabung kepada para senior leader yang mungkin tidak Alpak disebutkan satu persatu. Kepada guru kita, ingat waktu agar lebih banyak yang bisa dijelaskan, kami mempersilahkan. Silakan kepada guru kita untuk menjelaskan tema yang kita usung pada kesempatan ini. Silakan, Pak. Terima kasih Ustadz Mailani yang telah memberikan waktu pada saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mohon keikhlasan hati untuk membacakan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk almarhum Bapak Tengku Samsul Bahri bin Tengku Muhammad Usman, yaitu orang tua dari Bapak Tengku Mudananta. Semoga beliau seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah dan diampuni segala khilaf dan kesalahan. Amin. Hadirinnya ala kulli nabiyyin wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada siang hari ini adalah mempersiapkan ilmu dan rohani dalam menjalani bulan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama, segala sesuatu memang harus memiliki ilmu. Karena tanpa ilmu, segala sesuatu tidak mungkin bisa diambil manfaat. Kalaupun ada manfaat, mungkin tidak tepat sasaran. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita untuk mencari ilmu itu mulai dari lahir, lepas asuhan orang tua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita tahu semua bahwa hadis ini adalah hadis sahih, bahwa mencari atau menuntut ilmu itu mulai lepas dari asuhan orang tua sampai dengan lubang lahat. Artinya seumur hidup kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya segala sesuatu jika tidak dilakukan dengan ilmu maka sia-sia seluruhnya. Hadis Rasulullah SAW khusus di dalam bab ilmu dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus lebih dahulu dikuasai sebelum bicara dan berbuat. Artinya ketika kita melakukan sesuatu seyogianya harus dengan ilmu. Maka
pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak berilmu, maka hasilnya ya kita bisa nilai 0 besar atau mungkin bahkan mubazir. Ketika kita melakukan sesuatu maka harus dilandasi dengan ilmu. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa ilmu yang kita pelajari siang hari ini adalah ilmu yang berhubungan dengan puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kurang lebih sekitar 4 hari lagi ya. 4 hari lagi ya, 4 hari lagi insya Allah tanggal 13 kita sudah puasa. Maka saya ingin sampaikan, yang pertama kenapa harus ilmu? Karena memang dalam melakukan ibadah puasa, kata Rasulullah, terlalu banyak orang yang melakukan puasa itu tapi hanya mendapat haus dan laparnya saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Atau rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Begitu banyak orang yang melakukan puasa tapi ternyata dia hanya dapat haus dan laparnya saja. Artinya apa? Puasa ini berarti yang pertama tidak memiliki ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya tidak hadir. Maka ragangannya saja mungkin yang puasanya itu hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi di sisi lain rohaninya tidak dijaga. Nah, oleh karenanya saya ingin sampaikan bahwa dua hal ini sangat penting ketika kita melakukan ibadah puasa. Yang pertama ilmu tentang pengetahuan apa saja sebetulnya yang harus kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dalam beberapa kitab fikih dibahas oleh ulama fikih bahwa lisyami surutun wa arkanun wa sunanun. Puasa itu memiliki syarat, memiliki rukun, dan juga memiliki sunnah-sunnahnya. Nah, mungkin yang kita akan bahas pertama kali, agar puasa kita berbuah dengan hasil yang bukan hanya sekedar haus dan laparnya saja, awalan saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya puasa itu memiliki persyaratan. Yang pertama adalah syarat wajib puasa, surutu wujub. Syarat yang wajib bagi orang puasa itu adalah, berarti kalau memang memiliki syarat, berarti wajib puasanya. Apa itu? Yang pertama mukallaf. Mukallaf itu sudah masuk akil balik. Sudah memasuki perintah di mana dia menerima perintah Allah. Anak laki-laki usia 10 tahun, anak perempuan 12 tahun, atau sebelum 12 tahun sudah menstruasi. Itu namanya mukallaf. Kemudian yang kedua al-aqil. Al-aqil itu adalah orang-orang yang berakal. Ini syarat wajib. Berarti kalau mereka memiliki persyaratan tersebut, ya wajib puasa itu. Tapi kalau orang yang tidak berakal, ya tidak wajib. Karena tidak memiliki persyaratan wajib. Jadi sekali lagi, persyaratan wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, mukallaf. Artinya dia sudah dewasa, anak laki-laki sudah berusia 10 tahun. Yang kedua, perempuan 12 tahun atau sebelum 12 tahun tapi sudah menstruasi. Maka itu termasuk mukallaf. Yang kedua berakal. Yang ketiga kuat dengan puasa. Kalau Islam itu memang persyaratan awal. Kuat itu maksudnya apa? Kenapa? Karena memang nanti bagi orang-orang yang sakit tidak termasuk persyaratan wajib. Jadi dalam ibadah puasa itu yang wajib itu yang kuat puasa, artinya dalam kondisi sehat gitu. Mutikun itu adalah orang-orang sehat. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Mutik itu dalam tanda kutip adalah mereka-mereka yang kuat melaksanakan puasa karena tidak sakit. Tapi kalau orang-orang sakit boleh berbuka. Tapi kalimat ini bukan sengaja dari awal tidak puasa. Jadi orang sakit, orang dalam perjalanan itu lakukan puasa terlebih dahulu. Kalau memang dia sudah mukallaf, dia beragama Islam, maka dia harus puasa. Nah, pada saat perjalanan dia sedang melakukan puasa, penyakitnya mengancam kesehatannya, maka boleh dibatalkan. Boleh berbuka. Atau sedang dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, ketika kita mau melakukan perjalanan, maka sebenarnya ya puasa harus dilakukan. Namun pada saat perjalanan, nah ini juga menjadi pemahaman yang secara khusus, jangan sampai ada kasus ketika orang mau pulang kampung, pergi kemana-mana di bulan puasa, itu nggak puasa. Jadi pemahamannya ini kurang tepat, keliru gitu.
Kenapa? Karena memang di teks Al-Qur'an 184 wa 'alal ladzina wa man kana minkum maridun au 'ala safarin. Au 'ala safarin itu maksudnya orang sedang dalam perjalanan. Artinya dari rumah dia puasa. Berangkat dia puasa, hanya di tengah perjalanan dapat rukhsahnya itu karena dalam perjalanan. Dalam perjalanan dia tidak kuat, maka boleh dibatalkan dan diganti nanti di bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak lantas karena orang mau melakukan perjalanan lalu dari rumah tidak puasa. Ini kekeliruan yang kadang-kadang masih muncul di kehidupan masyarakat. Ya, kenapa tidak puasa? Saya mau pulang kampung. Saya mau melakukan perjalanan. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan setiap kali perjalanan? Seperti supir misalkan, driver. Berarti mereka harus boleh dong nggak puasa. Jadi sebetulnya ini juga perlu kita lihat bahwa hadis Muslim, Rasulullah pernah melakukan sesuatu yang di luar dugaan para sahabat. Yaitu suatu ketika Rasulullah pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke suatu tempat. Melakukan perjalanan ini dengan para sahabat. Ada 2 orang yang tidak membatalkan puasanya. Yaitu Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Pada saat perjalanan tersebut, sahabat-sahabat yang lain berbuka. Dan Rasul tidak melarangnya. Berbuka, artinya dari mulai berangkat mereka puasa. Mereka puasa beserta Rasulullah. Lalu, kenapa Rasulullah melakukan puasa dengan salah satu sahabat namanya Abdullah ibn Rawahah? Karena di ayat 184, itu di penghujung kalimatnya Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu lebih baik kalian lakukan jika kalian mengetahuinya. Maka teks Al-Quran in kuntum ta'lamun itu ketika kita telusuri, ya sebetulnya orang yang membatalkan puasa pada saat perjalanan itu sebetulnya masih mampu untuk melanjutkan puasa. Pada saat dia mengetahui betapa pentingnya puasa itu dilakukan, mari kita sama-sama telusuri. Kenapa Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun? Puasa di bulan Ramadan itu tetap lebih baik dilakukan daripada kau batalkan. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya mesti berbeda. Kalau puasa di bulan Ramadan itu semua amal kebaikan dilipat gandakan sama Allah. Bahkan sesuatu yang sunnahnya bisa dibalas dengan pahala yang wajib. Pahala yang wajib ini dilipat gandakan, mudha'af, yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Nah, kemudian pemahaman yang kedua, kenapa puasa itu lebih bagus dilanjutkan, lebih baik tidak dibatalkan, tidak berbuka walaupun dalam perjalanan. Nah, maka hikmah yang kedua adalah betapa amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan dilakukan di luar bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin kita sahur bareng-bareng, tapi ketika mengqadha, membayar, kan beda-beda. Sendiri-sendiri, mungkin juga nggak tepat waktunya. Artinya begini, ketika kita punya hutang puasa, maka bayarnya bisa nanti-nanti. Tapi pada saat bulan Ramadan kita tidak membatalkan, maka kita yang pertama tidak punya hutang, kemudian yang paling utama adalah pelaksanaan puasa di bulan Ramadan itu adalah tepat waktunya dan memang istimewa ketika kita melakukan. Kemudian yang ketiga, kenapa kata Allah di dalam Al-Qur'an di penghujung 184 antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun? Karena memang sesungguhnya terdapat beberapa keistimewaan ketika puasa di bulan Ramadan jika tepat pada bulan Ramadan. Karena memang bisa dilakukan nanti, karena di luar, kalau di Ramadannya dia batal, berarti bayarnya di luar Ramadan. Nggak mungkin di Ramadan lagi. Nggak mungkin di Ramadan lagi. Dalam ilmu fikih itu justru nanti bakal dapat kifarat. Ketika orang meninggalkan puasa, berbuka, sampai ketemu tahun berikutnya belum dibayar. Maka harus kena kifarat. Memberi makan kepada orang-orang fakir miskin setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fardu atau kewajiban di dalam puasa. Kalau tadi syarat wajibnya, artinya ketika ada 3 persyaratan ini, berarti mukallaf, sudah dewasa, kuat, kemudian mukim, tidak dalam perjalanan, kemudian muslim, maka itu menjadi persyaratan wajib melaksanakan ibadah puasa. Artinya orang yang memiliki syarat ini wajib puasa. Wajib puasa. Kecuali misalkan hilang salah satu. Udah akil,
Udah balik tapi akalnya hilang, stres, gila gitu. Ya tinggal dipilih aja sebetulnya. Kalau memang kita tidak mau melaksanakan puasa ya, yang akalnya dihilangkan dulu aja. Berarti tidak memiliki persyaratannya tidak lengkap. Nah, kemudian yang kedua, syarat wajib. Fardunya dalam puasa. Wajibnya dalam puasa. Kalau tadi persyaratan sebelum melaksanakan puasa. Sekarang kewajiban atau persyaratan wajib di dalam puasa itu, fardu puasa atau wajibnya dalam puasa itu diantaranya adalah niat. Kemudian ada kewajiban melaksanakan niat itu di malam hari. Dalam Ibnu Fiqih, dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yubayyitin niyah fala saumalah. Barang siapa orang yang tidak menginapkan niatnya, maka dia tidak memiliki nilai puasa. Ini juga penting harus diketahui sama kita. Terlepas niatnya diucapkan pakai talafud, seperti di Indonesia ini banyak orang yang melakukan nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri, bahkan dijaharkan. Yang ada persoalan, yang paling penting jelaskan dalam hatinya bahwa dia besok akan berpuasa. Itu talafud saja sebetulnya. Talafud dengan niat. Maka wajib dilaksanakan sesuai dengan hadis Imam At-Tirmidzi, man lam yubayyitin niyah fala shaumalah. Barang siapa orang yang tidak menginapkan niatnya, artinya niat itu di malam hari. Sampai mana batasan malam? Sampai waktu sholat subuh. Mulai sholat maghrib, berakhirnya siang, masuk waktu malam. Ketika Anda misalkan sibuk dengan pekerjaan, tidak mengikuti sholat tarawih, tidak melakukan qiyamul lail, khawatir besok tidak melakukan niat, dikhawatirkan kita lepas tidak berniat, maka laksanakan niat itu pada malam hari walaupun baru masuk waktu maghrib. Dalam kitab Sittin al-Mas'alah bahwa boleh dilakukan niat di malam hari itu walaupun baru selesai berbuka puasa. Artinya yang jelas niat itu di waktu malam. Tabiinun niat. Kemudian yang kedua, persyaratan dalam niat juga, niat memang ada, akan tetapi disempurnakan dengan ta'yin, penentuan. Penentuannya itu hadhihi syahri, bulan ini, Ramadannya itu bulan ini atau tahun ini. Itu dalam ilmu fikih di ta'yin. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah puasa ada juga yang harus dijaga tentang yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah mencoba melakukan persetubuhan dengan istri di siang hari. Batal, bahkan itu mendapat kifarat juga, dapat denda. Dengan sengaja, dengan tahu. Kemudian wal istimna. Istimna itu mencari kenikmatan dari pasangan walaupun tidak keluar air mani. Ya. Jadi membatalkan puasa itu karena nafsu syahwat yang tidak terkontrol bisa juga membatalkan puasa. Apalagi sampai keluar air mani, istimna, misalkan bercumbu dengan istri walaupun tidak melakukan hubungan badan, maka itu pun bisa membatalkan. La bidhammin bihailin, tapi ketika mencumbu istri dengan pakai penghalang, ya masih ada ulama yang membolehkan. Tapi berkuranglah pahalanya, karena memang di dalam puasa itu sebetulnya bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, akan tetapi menyempurnakan pahalanya yang paling terpenting. Yang disampaikan dari awal adalah kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'al atas. Begitu banyak orang yang melakukan ibadah puasa itu, ya artinya pahalanya tidak ada, tidak didapatkan. Yang didapatkan hanya sekedar haus dan laparnya saja. Kemudian wal istiqo la biqal inukhamah. Berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Itu batal puasa. Batal puasa. Muntah dengan sengaja itu maksudnya apa? Kita sudah biasanya, kebiasaan al-adah, kebiasaan kita kalau mencium bau-bauan itu muntah. Kita paksakan, kemudian muntah, batal puasanya. Kecuali dia tidak biasanya. Biasanya mencium bau-bau biasa aja, atau naik kendaraan biasa-biasa saja. Maka pada saat itu ketika dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat, yang membatalkan puasanya yang batal, bukan pahalanya. Ya kalau puasanya batal, ya pahalanya berarti nggak ada. Wadukhulu ainin jaufan, memasukkan sesuatu ke dalam perut. Memasukkan sesuatu ke dalam perut. Artinya mengkonsumsi lah ya. Kalau idkhulu syai'in.
memasukkan sesuatu ke dalam perut. Sesuatu ini yang baik yang berupa makanan ataupun apa sajalah bentuknya, jelasnya sesuatu dimasukkan ke dalam perut. Maka itu hukumnya membatalkan puasa. Kemudian berikutnya yang harus kita waspadai adalah mandi dengan sengaja, mandi jinabah. Maksudnya begini, ada kadang-kadang kasusnya di bulan puasa ini malam harinya suami istri melakukan hubungan suami istri. Kemudian dia tidak langsung mandi besar, tidur, kemudian sahur. Setelah sahur hampir subuh selesai dia melakukan sahur tapi belum mandi. Dalam hukum puasanya sah. Tapi harus diwaspadai pada saat mandinya. Jangan sampai nanti ketika kita mandi besar itu dengan sengaja, kumur-kumur dengan sengaja, kemudian melakukan berwudu juga menghisap air ke hidung dengan sengaja. Ini kalau ada sesuatu yang masuk, maka itu bisa membatalkan puasa. Walaupun sebetulnya secara nilai kalau tidak melakukan mandinya dengan sengaja bisa berkimain, maksudnya dengan kelepasan air gitu, karena saking kencengnya atau diinrimasin atau mandi besarnya nyelam, itu bisa jadi nanti masuk air masuk ke dalam telinga atau ke dalam hidung yang kemungkinan besarnya bisa membatalkan puasa. Wa yubahu fitrun bi maradin mudirrin, kan tetapi ya boleh bagi orang-orang yang sakit, yang sakitnya madarat, maka boleh boleh berbuka. Wa safarin qasrin, dan juga orang-orang yang melakukan perjalanan maka boleh melakukan buka puasa. Nah, berikutnya juga ada selain syarat wajib, ada juga sunnah-sunnahnya dalam berpuasa. Sunnah berpuasa itu yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan buka. Takjil. Cuma sekarang takjil ini jadi bahasa di Indonesia. Indonesia jadi bahasa buat bukaan. Mau kemana Pak? Mau beli takjil. Padahal takjil itu bahasa Arab yang artinya menyegerakan puasa. Bukan bukaan, bukan, tapi menyegerakan berbuka. Takjilul futur. Kemudian sunnahnya adalah wa ta'khirus suhur. Nah, ini juga saya ingin sampaikan dan saya ingin tegaskan bahwa sahur itu yang benar tidak hanya membatasi diri sampai dengan imsak. Ini kalau di kita ini kalau imsak itu 10 menit sebelum azan, orang sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sebetulnya pemahaman ini keliru. Karena sebetulnya imsak itu sendiri artinya puasa. Dan puasa itu imsakun minal fajri ilal ghurub. Yang namanya puasa itu adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu sholat subuh, sampai ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari, yaitu waktu sholat maghrib. Jadi sebetulnya kenapa dalam hadis Rasulullah yang sunnah wa min sunani siyam, dari sebahagian sunnah-sunnah puasa itu adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Justru yang bagus itu sahur itu ya, walaupun sebetulnya jangan dipepetkan sampai waktu sholat subuh, akan tetapi berakhir beberapa menit sebelum adzan subuh. Itu yang lebih utama sebetulnya. Lalu hikmahnya apa? Ketika kita sahur jauh-jauh jam, misalkan sahur jam 2, sahur jam 3, dibandingkan dengan jangan sahur yang 10 menit lagi selesai subuh, nah ini lebih nikmat dan lebih segar orang-orang yang melakukan sahurnya diakhirkan. Itulah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Semestinya sunnah-sunnahnya pun harus diikuti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 1. Masih dilanjut Pak Ustadz Melani? Ya, 5 menit lagi. Nanti kita buka barangkali rekan-rekan Bapak-Bapak ingin bertanya, karena ini penting sekali, Pak. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, sesungguhnya di dalam bulan puasa itu terdapat beberapa bagian waktu dalam puasa. Maka Rasul membagi puasa itu menjadi 3-10 lah. Yang pertama 10 pertama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20, 10 ketiga dari tanggal
21 dengan selesai. Ya, selesainya entah 29 atau 30. Maka perhatikanlah beberapa amalan-amalan yang harus kita laksanakan, terlebih-lebih Ashrul Awakhir, 10 terakhir. Jadi jangan sampai nih 10 terakhir ini justru malah kita kebanyakan ninggalin tempat ibadah. Yang tadinya di Al-Mukhlisin, pindahnya ke Al-Pamidi dan Al-Pamaret, ya. 10 hari terakhir ini luar biasa nih kita nih, kebiasaan kita ini. Justru Rasulullah SAW tahannus, melakukan melakukan iktikaf di masjid itu kebanyakan 10 terakhir. Kalau kita ini terbalik hari ini. 10 pertama, bukan 10 pertama sih, seminggu pertama. Seminggu pertama penuh, masjidnya penuh, sendalnya keluar-keluar. Nah, yang tanggal 10 terakhir itu bukan sendalnya yang keluar, sama orang-orangnya keluar semua. Jadi masjidnya kosong. Ya, nggak ada sendal lagi. Sendalnya yang tadinya penuh. Ini luar biasa memang. Kebiasaan kita umat Islam di Indonesia ini banyak lebih konsen kepada hari-hari pertama. Justru yang dilakukan Rasulullah SAW adalah hari-hari terakhir, Asrul Awakhir. Ketika kita membaca surah Al-Qadar, di mana kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini sahabat Umar dalam tafsir Imam Nawawi memperjelas bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir. Artinya kalau kita mau menghitung berarti tanggal 21, pokoknya 10 terakhir lah, 10 terakhir. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali, memang Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil. 21, 23, 20. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah yang genapnya. Tanggal 20-nya biasa aja. Tanggal 21 baru semangat. Tanggal 22-nya kendor lagi. Tanggal 23-nya kenceng lagi. Kita tidak pernah tahu. Walaupun memang kata sahabat Umar bahwa Lailatul Qadar turun ke langit bumi, ke langit dunia itu di hari-hari ganjil. Saya pikir ini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu. Kalau memang masih ada pertanyaan, dipersilakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memaparkan terkait ibadah puasa Ramadan dan persiapan-persiapan dan pernak-pernik Ramadan, bahkan tentang masalah musafir, keringanan, dan yang lebih utama sudah dijelaskan. Baiklah, selanjutnya masih ada sekitar beberapa menit ke depan, karena ini penting, karena sebentar lagi kita memasuki Ramadan, barangkali ada masalah-masalah seputar Ramadan yang akan dipertanyakan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu. Silakan, atau Pak Sugi memulai. Silakan. Izin Pak Tono, Pak Ustadz Melani boleh nanya? Boleh Pak. Siapa? Pak Partono? Ya, mangga. Silakan, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz dan kawan-kawan semua ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Tapi Pak, taruh Pak, ini kok nggak ada gambar nih? Jangan di rumah. Kecapean. Lagi ngumpet ya? Iya. Gini Pak Ya, Ustadz. silakan. Iya. Kan Silakan, terkait kesehatan ya. Karena kan kemarin saya vaksin. Ya. Nah, vaksin ini informasinya kan nggak membatalkan. Ya. Ya, yang saya khawatirkan bahan vaksinnya ini Pak Ustadz. Ya. Yang kalau kemarin dari Sinovac itu kan halal. Tapi kalau dari AstraZeneca itu kan ya informasinya ada haramnya. Tapi MUI mengatakan lebih banyak manfaatnya. Menurut Ustadz bagaimana ini yang untuk kalau misalnya vaksin yang diberikan nanti dari AstraZeneca, tapi kita dalam saat puasa dimasukkan seperti itu. Kalau mungkin dari batal sih enggak, cuman dari bahannya ini loh Pak Ustadz. Itu aja sih dari saya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Secara konsepsi kita, kalau masalah barang sesuatu yang halal ataupun yang haram yang dimasukkan ke dalam perut memang membatalkan. Langsung ke dalam perut ya. Tapi kalau vaksin itu kan suntik nggak langsung masuk ke perut, cuma mungkin masuk ke organ tubuh.
Akan tetapi yang dipermasalahkan kan bahannya. Iya. Kalau bahan itu semua kalau yang haram ya tetap membatalkan. Kalau yang haram ya, sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, yang halal pun kalau masuk ke perut kan bisa membatalkan. Kalau ini keharamannya bukan masalah masuk ke dalam perutnya. Maka menurut saya secara pribadi lebih baik ditunda aja kalau memang masih bisa ditunda. Cobalah ada permohonan kalau memang tidak bisa, ya saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti gitu. Karena memang saya sendiri juga belum pernah tahu bahannya itu apa. Yang disuntikan AstraZeneca itu bahannya apa? Bisa diketahui apa tidak? Kalau memang betul-betul haram ya membatalkan puasa. Kecuali kalau yang halal, kalau untuk liddawa. Karena begini Pak, di dalam hadis Muslim, dalam hadis-hadis yang lain pun terdapat bahwa kata Rasulullah al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun musyabbihat. Halal itu sudah jelas, haram pun sudah jelas. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Karena kalau kita yakini bahwa haram itu membuat masalah sebetulnya. Tidak mungkin menyelesaikan masalah. Tidak mungkin menyelesaikan masalah. Jelas kalau yang menyelesaikan masalah itu yang halal. Tapi kalau yang haram, kenapa yang haram? Karena dilarang oleh Allah ketika kita lakukan menimbulkan masalah. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi meyakini tidak mungkin Allah menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Ya. Ya Pak Ustadz. Pak Partono, bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Siap. Oke, sudah? Iya, Pak. Barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, mumpung ada waktu. Masih ada 2 menit lagi ya? Pak Sugi kayaknya udah siap. Bapak dikasih bonus 3 menit lagi. Tenang Pak, pokoknya ada bonus lah buat bapak-bapak. Nambah. Apa yang enggak sih? Silakan Pak. Pak Haidar, biasanya Pak Haidar nih. Belum dulu Pak. Ngikutin dulu aja. Ya Pak Haidar. Ya gimana kabar Pak Haidar? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Gimana? Belum ada. Oh gitu. Paling justru pengen nyimak katanya kan bulan Ramadan tuh paling ditunggu-tunggu gitu. Ya. Jadi mungkin ada story hadisnya atau apa gitu yang bikin kita makin termotivasi lah. Itu mungkin Pak Ustaz. Maksudnya kurang jelas. Ya keutamaan kenapa sih orang-orang zaman dulu gitu sangat menanti-nantikan bulan Ramadan gitu pasti. Oh iya. Ya mungkin ada info-info tambahan mengenai hadis. Oh iya. Yang menunjukkan. Sama greget gitu Pak gitu ya. Betul iya. Kita makin termotivasi. Gini. Kan orang-orang kan nunggu-nunggu nih gitu. Iya. Terus betul. berdoa mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi gitu. Kalau hadis, walaupun sebetulnya ini ada orang yang mengatakan hadisnya hadis dhaif. Man fariha bidukhuli ramadhana haramahullahu jasadahu 'alan niran. Sebetulnya hadis ini saya hafal dari mulai sekolah madrasah ibtidaiyah. Dari ayah saya, beliau pernah menyampaikan ayah saya beliau ketika itu usianya sudah 65 tahun. Beliau sering menyampaikan hadis ini. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Oke lah, kalau masalah fadilah dalam beberapa hadis dhaif itu kan boleh seperti halnya dalam kitab Fadhailul A'mal. Boleh dipakai untuk spirit gitu, untuk spirit agar kita semangat melakukan puasa di bulan Ramadan. Kenapa hadis ini ada yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran? Barang siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia haramkan tubuhnya oleh Allah masuk neraka. Tapi konsep ini bukan hanya sekedar berbahagia saja dengan bulan Ramadan. Actionnya kan harus ada. Ketika seseorang berbahagia dengan kedatangan sesuatu, dia pasti action. Dia pasti melakukan sesuatu. Oleh karenanya sebetulnya hadis ini adalah hadis motivator. Hadisnya yang memotivasi kita agar bergembira dengan bulan Ramadan itu karena kita ingin melakukan sesuatu. Karena kita ingin meningkatkan amaliyah-amaliyah yang bisa dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Satu hadis lagi Imam Baihaqi pernah mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Yang pertama taliyil Quran, orang yang membaca Al-Quran.
Maka orang-orang terdahulu sangat konsen, walaupun sebetulnya di bulan-bulan biasa mereka membaca Al-Quran, tapi lebih ditingkatkan di bulan Ramadan. Yang kedua, pemut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, atau dalam tanda kutip juga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, wahafidil lisan, yang orang yang selalu memelihara lisan. Yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan surga ini termasuk salah satunya adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin inilah yang menyebabkan orang-orang dulu semangat sekali ketika berhadapan dengan atau ingin kedatangan dengan bulan suci Ramadan. Pak Haidar, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Terima kasih. Gimana Pak? Lumayan ya? Mudah-mudahan jadi motivasi ya Pak buat kita semua. Iya Pak, makasih banyak informasinya Pak Ustadz. Sami-sami. Ya, sami-sami. Pak Sugi, bagaimana arahannya nih? Apa kita lanjut? Apa kembali ke manajemen? Kayaknya cukup nih, Ustadz Melani. Dicukupkan Pak ya? Ya, sudah selesai. Oke. Itu barusan kita mendengarkan pengarahan dari guru kita, Ustadz Dr. Andes Ade Abdul Nasir, terkait persiapan ilmu dan ruhani menjalani Ramadan yang begitu, walaupun waktu terbatas, lumayan padat ya, dan syarat makna, dan ada beberapa rekan-rekan yang bisa disimpulkan nanti aja masing-masing ya. Iya. Intisarinya sudah dapat lah. Dan terakhir itu closingnya yang sangat memotivasi ya Pak Haidar, beliau mengingatkan kita bagaimana yang dirindukan surga ya, itu yang puasa di bulan Ramadan diantaranya. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan Karawati PT Telkom, Pak Yusuf, Pak Senior Leader, pemaparan dari guru kita. Mudah-mudahan pemaparan tadi penuh barokah dan manfaatnya, bisa kita mengambil manfaat dan semakin termotivasi, semakin semangat menjalani Ramadan apapun kondisi kita. Sebelum kita tutup, menambah keberkahan manfaat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Pak Sugi, mungkin mohon izin kepada semuanya untuk sejenak menampilkan pitch-nya untuk diambil oleh Pak Sugi untuk evidennya. Pak Sugi, silakan. Silakan ya, untuk rekan-rekan tolong videonya dibuka untuk kami ambil buat eviden. Ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, cukup. Terima kasih kepada guru kita, Bapak Dr. Andes Ustadz Ade Abdul Nasir, kepada para senior leader, seluruh jamaah yang hadir, tanpa terkecuali yang senantiasa dirahmati Allah. Terima kasih sudah ikut menyimak pengajian ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.